Nah, di video kali ini kita akan membedakan bibit jahe merah yang bagus dan yang kurang bagus, teman-teman. Nah, di mana bedanya? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Oke, teman-teman, bisa kita bedakan. Yang pertama adalah ukuran, teman-teman ya. Ukurannya kita bisa lihat di sini, keduanya itu yang bagus adalah yang bulat seperti ini, teman-teman. Rimpangnya bulat seperti ini, dan jangan kita pilih yang lonjong seperti ini, teman-teman. Ya, ini tunas-tunas yang kalau kita milih untuk bibit ini kita sortir, teman-teman ya, ini seperti ini, dan ini kita cari seperti ini, teman-teman ya. Untuk ukurannya ataupun bodinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini bisa udah timbul tunas barunya, calon tunas maksud saya. Calon tunas, teman-teman, udah timbul tuh. Nah, untuk yang pertama itu adalah ukuran, teman-teman ya, dan yang kedua itu adalah kurang lebih itu kayak warnanya, teman-teman. Warnanya tuh kalau yang yang tua itu lebih kayak merah ke putih-putih, gimana ya, teman-teman? Merah ke kabus-kabusan gitu, teman-teman, ke abu-abuan ya. Sedangkan kalau yang kurang bagus tuh merah ke pucat-pucatan, teman-teman. Nah, pucat sekali tuh ya merahnya, ataupun warnanya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, itu cukup beda, teman-teman. Nah, jadi yang ketiga yaitu kalau kita bisa membedakan ataupun kita pegang langsung, itu bisa kita bedakan, teman-teman. Kita rasakan mana yang bagus dan mana yang kurang bagus. Yaitu kalau kita pegang tenat sedikit seperti ini, nah ini kita tenat segini, ini rasanya itu padat sekali, teman-teman. Itu menandakan jahe itu sudah tua, teman-teman ya. Ataupun yang kurang bagus nih, kalau kita tenat gini seperti kayak karet-karet gitu, teman ya. Karet-karet, dan ini bobotnya sangat ringan sekali. Sedangkan yang bagus ini agak berbobot ya, teman-teman, ataupun padat, teman-teman ya. Kalau yang kurang bagus nih ya kita pencet gini kayak ada lembek-lembeknya gitu, teman-teman. Nah, itu menandakan rimpang ini belum tua, teman-teman. Karena jahe ini kan yang kita hitung umur 1 tahun tuh kan yang pertama tumbuh, teman-teman. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu kan kayak ada 5 bulan, nah itu kan tumbuh tunas baru. Nah, itu bisa jadi rimpang seperti ini nih, yang umur 5 bulannya tadi, teman-teman. Yang 5 bulannya baru tumbuh. Nah, setahun kita 10 bulan kita panen, ataupun setahun kita panen. Nah, ini jahenya masih umur kurang lebih 6 bulan ataupun 7 bulan. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi usahakan teman-teman cari bibit yang benar-benar tua, teman-teman ya, supaya menghasilkan rimpang yang lebih besar. Nah, jadi bedanya kalau kita semai kedua ini ya, tumbuhnya tetap tumbuh, teman-teman. Yang ini ya tetap tumbuh. Nah, tetapi membedakannya kalau yang ini kita semai, dia tumbuhnya lebih besar, teman-teman. Nah, lebih besar, dan rimpangnya tuh lebih kayak mantap gitulah pokoknya. Nah, kalau untuk selanjutnya, ciri-cirinya yaitu tidak cacat, teman-teman ya, tidak cacat. Sumpamanya nih, kalau kayak bibit kan jangan ini, teman-teman, jangan kita potong, nah gitu kan. Kalau sumpamanya teman-teman dapat yang seperti ini kan ada kayak mata tunas juga. Nah, ini ada kayak mata tunas juga gitu kan, dua sisi ini. Cuman teman-teman mau menghemat nih, jadi teman-teman potong nih. Nah, itu kurang bagus, teman-teman ya. Jadi jangan bibit ini dipotong, nanti akan mengakibatkan pembusukan rimpang, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru menyemai, nah itu usahakan jangan dipotong, teman-teman ya. Kita tanamnya semai seperti ini, teman-teman. Nah, itu jadinya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan bibit yang cacat, nah itu jangan disemai, teman-teman. Itu nanti bakal menjadi pembusukan rimpang, teman-teman. Nah, itu. Ataupun ini ada ini contoh satu lagi yang kurang bagus. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan kayak ada bekas-bekas tunas baru nih, teman-teman, yang kecil-kecil nih. Nih, yang kecil-kecil seperti ini kan kayak tunas baru tuh kan. Nah, jadi kalau ini kita semai, nah ini banyak sekali emang tumbuhnya, teman. Dari sini tumbuh tunas ya, teman-teman ya. Dari sini juga tumbuh tunas nantinya. Nah, gitu. Jadi kalau ini kita semai, banyak tumbuh tunas, otomatis asupannya pun kurang bagus ya, teman-teman, karena yang dikeluarkan dari asupan tadi itu sangat banyak tunasnya gitu. Jadi tunasnya pun yang keluar dari sini kecil-kecil, teman-teman. Nah, itu jadi yang membuat permasalahan bibit seperti ini jangan disemai, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman manen jahe nih banyak bibit yang seperti ini, jual aja, teman-teman, ke pasar-pasar. Nah, itu kan kalau di pasar kan ini sudah bisa dikonsumsi, cuman belum bisa untuk dibibit, teman-teman. Nah, itu. Jadi saya punya ide juga, teman-teman. Besok kayaknya mau ke pasar juga mencari bibit-bibit, teman-teman, bibit jahe gajah. Nah, kita cek dulu
apakah bagus bibit di pasar, karena kemarin ada yang request juga bagaimana kalau bibit yang di pasar gitu kan. Jadi saya penasaran juga apa yang ada di pasar itu maksudnya bibitnya bagus apa tidak. Nah gitu. Jadi Pak, besok bakal kita buatkan videonya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman nih yang mau nyemai bibit jahe merah, saya udah ada caranya kok. Coba teman-teman klik aja link yang di atas ini teman-teman ya. Nah itu nanti bakal diarahkan ke penyemaiannya. Nah gitu. Jadi teman-teman udah mulai tahu teman-teman ya, ini di antara kedua bibit ini ya, mana yang bagus dan mana yang kurang bagus. Nah itu jadi teman-teman. Jadi kalau kayak yang tua ini, yang posturnya bulat seperti ini kan asli rimpang dari tunas jahenya teman-teman. Nah ini bawahnya dari tunas jahenya, ini rimpangnya sangat bagus ya. Jadi kalau kita semai otomatis bibit yang kita hasilkan tuh akan lebih bagus lagi teman-teman. Nah itu jadinya. Kalau dalam catatan ini emang keduanya tumbuh teman-teman ya, kedua tumbuh. Cuman lebih bagusnya lagi untuk pertumbuhannya yang ini teman-teman ya, yang ini. Nah gitu. Jadi untuk teman-teman nih mungkin kayak yang bagus ini kurang ada, nggak ada di tempat kalian gitu kan ya. Kalau emang terpaksa ya ini pun juga bisa teman-teman. Dalam catatan kita harus merawatnya itu emang benar-benar bagus. Nah gitu ya. Oke, mungkin sekian aja video dari saya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman bisa kok tulis di kolom komentar aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ahli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.